tahu ini tempat kita punya. Tapi mereka yang tidak punya harga diri akan paksa dengan cara mereka mau menjelang sore. Saya kira penyampaian saya ini penyampaian yang terakhir, nanti kita koordinasi. Terima kasih banyak kepada Komisi dan Polda, teman-teman dari Pino dan sudah memberikan waktu. Ini dari kita. Shalom, selamat siang. Kalau mereka tidak ini yang menolak. Terima kasih untuk siang ini teman-teman wartawan. Hari ini tanggal 17 September adalah hari yang menentukan Majelis Rakyat Papua sudah melakukan tahapan dalam menyelenggarakan penetapan hasil keaslian orang asli Papua yang menjadi salah satu syarat yang akan digunakan oleh KPU untuk kemudian menetapkan beberapa bakal calon, 4 bakal calon yang sudah mendaftar yang akan kemudian dipakai di tanggal 21. Jadi kami dari MRP pun sudah melakukan verifikasi faktual dikerjakan oleh tim pansus selama 2 minggu. Saya harus jelaskan kenapa hari ini saya tidak bersepakat dengan keputusan yang ketua dan teman-teman di dalam 29 anggota putuskan. Keputusannya ada ini, tetapi bagi saya sendiri, saya unsur pimpinan, wakil ketua 1, dan juga ini salah satu perwakilan Pokja Agama, salah satu anggota dalam tim pansus pilkada, ini salah satu dari Pokja perempuan. Kenapa kami bertiga tidak bersepakat kepada keputusan yang dipenokan hari ini? Karena ada 2 bakal calon gubernur yang setelah dilakukan verifikasi faktual secara langsung, 2 bakal calon ini dalam kategori undang-undang Otsus pasal 1 ayat pasal 20 ayat 1 yang bunyinya begini. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Jadi di sini ada 2 kelompok kategori. Jadi setelah dilakukan hasil verifikasi faktual membuktikan bahwa 2 orang tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam orang asli Papua, tetapi mereka dikategorikan ke dalam orang yang diakui yang pasalnya ada ini sudah. Jadi saya tidak bersepakat ketika teman-teman 29 ini bersepakat bahwa mereka berdua adalah orang asli Papua. Sementara hasil verifikasi orang asli Papua itu kebiasaan adat yang hidup pada kebiasaan dan sudah diakui oleh Undang-Undang Otsus asli. Berarti kita bicara soal bapak mamanya asli. Karena tidak ada kita belum ada keputusan bersama, dibenarkan oleh salah seorang antropolog, Dr. Anto, saya tidak tahu nama lengkapnya. Jadi MRP ini didampingi oleh 4 orang tenaga ahli untuk membantu kami dalam memberikan telah, tetapi indikasi keterlibatan tenaga ahli dalam konspirasi besar ini. Jadi sudah ada konspirasi. Sebenarnya jawaban pleno siang ini simpel aja. Mereka berdua tetap berhak maju, tapi mereka adalah orang yang mendapat pengakuan, bukan orang asli. Itu dasar undang-undangnya. Tetapi teman-teman lain tetap paksakan bahwa mereka disebut orang asli. Sekarang kita bicara definisi orang asli dalam undang-undang ini. Karena undang-undang ini sudah dibolak-balik, tidak ada penjelasannya.
begitu. Jadi itu yang mengakibatkan saya siang ini akan buat telaan. Keputusan yang akan diplenokan di dalam akan diserahkan di KPU, tetapi bagi saya lembaga MRP memiliki 3 unsur pimpinan menganut asas kolektif kolegial. Jadi tadi 1 diplenokan karena Wakil Ketua 2 mengundurkan diri untuk ada juga dalam bursa pencalonan, tadi sudah diberhentikan oleh pleno resmi. Yang berikut unsur pimpinan hanya tinggal 2, tetapi pleno tetap dilaksanakan dengan 1 unsur pimpinan. Dan mulai ini sebenarnya konspirasi kejahatan, mulai dari pembuatan rapergub, mekanisme, sampai dengan keputusan hari ini pun itu keputusan yang sudah disponsori dan diafiliasikan dengan calon kandidat tertentu. Bahkan sewaktu pembahasan berita acara di dalam, saya sempat tangkap, ada buktinya pada saya, ada berita acara calon tertentu. Jadi saya memang sangat kecewa keputusan yang di dalam. Walaupun mereka secara forum mereka memenuhi forum, tetapi secara unsur pimpinan keputusan yang akan diberikan di KPU ini, saya harap KPU juga harus melihat dengan baik sesuai dengan prosedur, karena saya tetap melakukan keberatan. Karena tadi saya sudah sampaikan, kita buka ruang peninjau. Karena ini sudah terjadi 2 pembicaraan yang belum disatukan, maka harus ada peninjau. Ada pihak lain yang harus netral dan kita menyelesaikan 2 kesepahaman ini dulu. Setelah itu baru kita bisa putuskan. Tetapi pimpinan menolak dengan mentah-mentah, tidak mau buka ruang itu, maka saya juga keluar dari ruangan. Saya sampaikan pernyataan saya di pers, dan saya akan sampaikan kalian ini juga ke KPU dan Bawaslu. Dan juga di Bawaslu ada Gakumdu ya, ada kepolisian di sana. Saya pikir KPU juga harus jeli. Kalau terima surat keputusan dari MRP, maka 2 pimpinan yang harus menandatangani rekomendasi keaslian orang asli Papua, bukan 1 pimpinan. Bu, dari 2 nama yang Ibu sebutkan, bisa disebut siapa yang Ibu tolak keaslian orang asli Papua? Bapak Dr. Andus Apollo Sakanko dan Bapak Romus Paraka. Itu sudah dibuktikan dengan hasil faktual. Mereka datang mengklarifikasikan garis turunan Ibu. Dan itu sudah difaktual dan dibenarkan. Mereka memiliki surat pengakuan. Sekarang lembaga ini yang kita harus pisahkan. Ada yang pengakuan, ada yang asli. Mereka 2 tidak bisa diaslikan dengan undang-undang. Tetap dari pleno yang sudah dilakukan, rekomendasinya tetap keluar atas rekomendasi atas pengakuan. Dan itu tetap dikeluarkan oleh MRP? Iya, yang seharusnya 2 rekomendasi. Tapi yang mereka plenokan di dalam adalah keluarkan 1 rekomendasi. Mereka diaslikan, tidak tahu menggunakan undang-undang yang mana. Hasil ini merupakan hasil final dari MRP. Kalau buat saya ini belum hasil final, karena ini harus ada pembuktian. Karena dalam jadwal KPU, keputusan lembaga ini harus final. Jadi unsur dalam satu keputusan itu harus dimiliki kolektifnya. Kolektif kan di dalam keputusan tersebut. Jika itu yang sudah terindikasi konspirasi, dia sendiri melakukan pleno, dia memberikan keputusan itu ke KPU. Karena saya pun sebagai pimpinan akan menyurati KPU melakukan keberatan terhadap 2 orang tadi yang diaslikan, padahal hasil faktualnya sudah menunjukkan. Bu, berarti ada berapa anggota yang menolak untuk keaslian? Kami hanya 3 orang, 4 orang yang menolak. 4 orang ya? Iya, 3 orang aja perempuan ini. Kalau yang lain itu sudah terindikasi, ada terindikasi. Sebenarnya kami punya beberapa WA yang sudah di-print oleh bakal calon tertentu. Terindikasi penyuapan, gratifikasi di sini. Untuk mengalir. Kalau seandainya pleno ini menyatakan final dan diserahkan ke KPU, apa langkah? Saya pasti tidak maju ke KPU. Dan saya pastikan bahwa harus diberikan dulu, baru mereka bisa maju ke tahapan yang berikut. Artinya tetap menolak ya? Iya, tetap menolak. Saya sebagai pimpinan Wakil Ketua 1 tetap menolak dan tidak akan menandatangani berita acara. Iya.
berarti dimungkinkan ada 2 hasil pleno. Kalau karena kami tidak memilih forum, mereka memilih forum, pleno mereka yang buat, tapi saya sebagai pimpinan wakil ketua 1 akan membuat keputusan penolakan. Keputusan penolakan saya akan buat untuk dikasih ke KPU. Begitu. Jadi silakan ketua menandatangani hasil pleno, saya pun sebagai pimpinan wakil ketua 1 akan buat dan dimasukkan ke KPU. Bahwa itu penolakan dasarnya ini. Mereka dua tidak bisa dihasilkan dengan undang-undang apapun. Karena saya juga dilindungi oleh undang-undang 21. Pasal ayatnya sangat jelas. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Ya, saya Ana Mahuse. Di sebelah kanan Ibu Yohana Gepse sebagai wakil 1 MRP Papua Selatan. Di sebelah kanannya lagi adalah Ibu Esther Banggaiste. Kami 3 perempuan Maring yang hari ini menolak. Saya hanya mau menambahkan bahwa 29 anggota termasuk Ketua Majelis Rakyat Papua sudah masuk dalam konspirasi yang terstruktur. Saya harus sampaikan itu karena ada beberapa bukti mereka sudah dibeli ya. Saya harus sampaikan begitu. Oleh satu calon, saya punya bukti. Hari ini jam 11.30 tadi baru pleno penetapan. Pertanyaan saya, mengapa tadi malam jam 3 dini hari sudah ada rekomendasi untuk pasangan Apollo Savanto dan Paskalis Imadawa? Buktinya ada ini. Silakan. Ada apa? Tadi malam sudah ada rekomendasi, padahal baru siang ini diplenokan terbalik. Ada apa ini? Ada apa? Ada konspirasi apa? Mati. Untuk hari ini kami tetap berproses. Kami sangat menyayangkan Bapak Apollo Savanto yang sebagai orang adat tidak menghargai adat istiadat orang Papua. Dan juga Bapak Romanus Baraka harusnya menghargai adat istiadat kalau mengaku sebagai orang asli Papua. Berikan hak keseluruhan ini kepada pasangan berdua, yaitu Bapak Darius dan Bapak Niko yang berhak maju, bukan Romanus Baraka. Sangat kerdil dengan titel-titel mereka, tidak menghargai budaya adat istiadatnya sendiri. Ini merupakan pelanggaran budaya terbesar, melanggar garis patrilineal. 9 bulan MRP bekerja, 29 orang ini sudah mematikan hak-hak politik orang asli Papua ke depan. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Kita bekerja yang benar, Tuhan pasti berikan jalan. Terima kasih. Untuk melengkapi apa yang saya sampaikan itu nanti menyusul. Kami harus melengkapi semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.